Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem kardiovaskular dan sistem urinari. Adapun anggota kelompok 2, saya sendiri Cherry, selanjutnya Keisha, Azira, Tashita, dan yang terakhir itu ada Naila. Selanjutnya presentasi akan kami mulai. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Azira. Tubuh memiliki tujuan untuk mempertahankan homeostatis, volume, dan tekanan darah agar fungsi organ dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sistem kardiovaskular berperan dalam mengatur distribusi darah ke seluruh tubuh sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi setiap jaringan dapat terpenuhi secara optimal. Sementara itu, sistem ginjal berfungsi sebagai penyaring darah serta berperan penting dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kedua sistem ini saling bergantung satu sama lain, di mana ginjal memerlukan tekanan perfusi darah yang untuk proses filtrasi berlangsung efek. Sebaliknya, sistem kardiovaskular membutuhkan peran ginjal dalam menjaga volume dan komposisi darah agar kestabilan tekanan serta sirkulasi darah dapat dipertahankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini berperan penting dalam membawa oksigen dan zat gizi ke jaringan tubuh serta mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Organ utama yang menyusun sistem kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah yang bekerja secara saling berkaitan. Yang pertama, jantung berfungsi sebagai pompa darah dan memiliki 4 ruang. Pertama, atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Yang kedua, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Yang ketiga, ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Yang terakhir, ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, arteri membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua, vena membawa darah kembali ke jantung. Yang terakhir, kapiler menjadi tempat pertukaran zat. Yang terakhir, peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh manusia terdiri dari peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah pulmonal, aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Arah aliran darah berlangsungan dari jantung melalui arteri, kemudian menuju kapiler sebagai tempat pertukaran zat, dan selanjutnya darah mengalir melalui vena untuk kembali ke jantung. Alur ini memastikan darah dapat beredaran secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Hasil ekskresi ginjal ini adalah berupa urin. Selanjutnya, ada nefron. Nah, nefron ini sendiri itu dia adalah unit fungsional ginjal terkecil, dan setiap ginjalnya itu mengandung kurang lebih 1 juta nefron yang berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Nah, di sini itu ada prosesnya itu ada 2. Ada corpuscular renalis dan tubulus renalis. Di corpuscular renalis ini si glomerulusnya yang dikelilingi oleh kapsula Bowman dan tempat terjadinya filtrasi darah. Nah, di tubulus renalis ini itu ada tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Di tubulus ini terjadi reabsorpsi zat yang masih dibutuhkan dan sekresi zat sisa. Nah, di corpuscular renalis tadi itu dia itu
si air sama ionnya masih bisa terserap. Sedangkan di tubuh renalis, tubuh itu dia mulai memilih-milih mana yang harus diserap dan mana yang enggak. Nah, peran nefron ini itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH darah. Lalu tekanan darah. Tekanan darah adalah gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah dipengaruhi oleh cardiac output atau curah jantung dan resistensi perifer. Beberapa faktor penyebabnya tekanan darah. Yang pertama itu ada cardiac output atau curah jantung. Semakin banyak darah yang dipompa jantung per menit, semakin tinggi juga tekanan darahnya. Lalu yang kedua ada volume darah. Jika jumlah darah meningkat, misalnya karena retensi garam, tekanan pada dinding pembuluh darahnya juga akan naik. Lalu ada viskositas darah atau kekentalan darah. Darah yang kental lebih sulit mengalir sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat, menaikkan tekanan darah. Lalu ada elastisitas pembuluh darah. Pembuluh yang kaku akibat penuaan atau plak tidak bisa melebar untuk meredam tekanan darah. Dan yang terakhir ada aktivitas sistem hormon dan saraf. Konsep dari cardiac output atau curah jantung. Cardiac output, CO atau curah jantung adalah jumlah atau volume darah yang dipompa oleh jantung, khususnya ventrikel kiri ke seluruh tubuh dalam waktu 1 menit. Faktor yang mempengaruhi cardiac output, yang pertama itu ada frekuensi denyut jantung, kontraktilitas jantung, volume darah kembali ke jantung. Mekanisme kompensasi saat cardiac output menurun. Saat cardiac output menurun, tubuh akan melakukan kompensasi. Yang pertama itu ada peningkatan denyut jantung, vasokonstriksi pembuluh darah, aktivasi sistem saraf simpatis, dan aktivasi sistem hormon atau RAAS dan ADH. Tujuannya adalah mempertahankan tekanan darah dan aliran darah ke organ vital. Peran baroreseptor dan hormon. Baroreseptor adalah reseptor tekanan yang terdapat di sinus karotis dan arkus aorta. Jika tekanan darah menurun, baroreseptor mengirim sinyal ke otak, lalu sistem saraf simpatik diaktifkan, denyut jantung dan vasokonstriksi meningkat. Hormon yang berperan renin, angiotensin, aldosteron, ADH, dan ANP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada RBF dan GFR. Nah, tekanan darah itu berhubungan erat dengan renal blood flow, aliran darah ke ginjal, dan glomerular filtration rate, laju filtrasi darah di glomerulus. Nah, penurunan tekanan darah itu dapat menurunkan RBF dan GFR sehingga memengaruhi fungsi ginjal. Nah, selanjutnya ada dampak terhadap produksi urin. Yang pertama, ada dampak tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi yang berlangsung lama dapat merusak pembuluh darah kecil, glomerulus di ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Nah, ciri-cirinya tuh urinnya berbusa, terus ada perubahan frekuensi, dan urinnya berdarah.
Selanjutnya, yang kedua ada dampak tekanan darah rendah atau hipotensi. Ginjal membutuhkan tekanan minimal tertentu, tekanan filtrasi untuk bisa memproduksi urin. Ciri-cirinya ada penurunan volume urin, anuria, dan urinnya pekat. Peran ADH. ADH berfungsi sebagai meningkatkan reabsorpsi air di ginjal, terus mengurangi volume urin. Yang ketiga, menjaga tekanan darah stabil. ADH dilepaskan saat tekanan darah rendah dan osmolaritas darah meningkat. Fungsi ANP. ANP berfungsi sebagai yang pertama, antagonis RAAS. Yang kedua, menghambat hormon retensi cairan. Yang ketiga, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Terus efek ANP adalah yang pertama, vasodilatasi. Yang kedua, peningkatan ekskresi natrium. Yang ketiga, penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada penutup. Nah, hubungan antara sistem kardiovaskular dan sistem renal membentuk suatu mekanisme hemostasis yang saling bergantung. Jantung berperan mengalirkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal, sehingga ginjal dapat menyaring darah secara optimal. Melalui proses filtrasi dan regulasi, ginjal mengatur volume cairan, elektrolit, dan tekanan darah. Komposisi darah yang dihasilkan kemudian akan memengaruhi kinerja jantung dalam memompa darah. Nah, pemahaman hubungan kardiovaskular renal sangat penting karena gangguan pada salah satu sistem dapat memengaruhi sistem lainnya. Dalam praktik farmasi, klinik, dan penelitian, pemahaman ini membantu dalam pengelolaan penyakit seperti hipertensi, gagal jantung, dan gangguan ginjal, serta dalam pemilihan dan pemantauan terapi obat yang tepat. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.